ada lagi yang mengklaim satu putaran dimenangkan oleh Pongrekun. Tahun ini, pilkada kali ini, angka golput paling tinggi dalam sejarah. Kalau kita ngomongin soal kota kosong tadi kan, itu sebenarnya bisa dimainin kan kalau KPU Ada mau. kesadaran bahwa kemudian oke, jangan kita pilih dia. Nah pilih, itu kan bisa aja kota kan. kosong. Rakyat itu harus berlaku sebagai jaga suara, sedangkan KPU dan Bawaslu tidak boleh sebagai jagal suara. Pilkada Jakarta masih seru banget. Ya, Hanya satu-satunya provinsi di Indonesia yang menggunakan rumusan 50% plus 1. harus 2 putaran. Kalau tidak ada yang mencapai Tidak mencapai itu 50% ada 2 plus 1. putaran. Kalau lewat itu menjadi 1 putaran. Sementara ini masih dalam proses penghitungan. Wah, Quick count juga masih mengarahkan ada 2 versi. ada yang bilang di atas 50, Di atas 50, ada yang ada di bawah yang- 50. Dengan margin error 1%, otomatis orang masih bisa dipelintir. Jadi masih nunggu nih. Masih nunggu. 1 putaran atau 2 putaran. Sekalipun Pram sudah mengklaim menggunakan C1, data C1 yang diupload ke KPU, nilainya Di atas 50%,07%. Sementara Ariza Dasko bilang siap-siap maju 2 putaran. Di 49 Di ya. Jadi 1 atau 2 putaran di Jakarta ini kan tergantung perolehan suara dari Pramono Rano. Ya. Iya, betul. Tapi ada lagi yang mengklaim satu putaran dimenangkan oleh Pongrekun. Serius ini? Dia kan 10% dapat. Iya, 10%. 10%. Tapi dia bilang ini, dia klaim 52% dia peroleh suara. 10% yang di nyoblos, yang 42% itu ada di rumah, nggak nyoblos. Nggak nyoblos. Jadi secara batiniah. Secara batin tapi akan memilih. Artinya sebenarnya halunya ini 52% ini dia menang. Politisi nggak boleh dibilang halu dong. Nggak ada. 52% loh. Siapa tahu nanti di real count-nya KPU itu ada pemilih sekian gitu ya. Terus ada yang pilih dengan batinnya. Oh iya. Nanti ada kolom khusus. Padahal Pongrekun itu 10% aja udah berkah banget. Oh, hanya berkah. Dari hitung-hitungan yang ada kan 5%. 5% itu udah puncak naik gitu. 100% naiknya. 100%, jadi 2 kali lipat. Itu disyukuri loh. Gitu. Ternyata tapi masih nggak syukur-syukur juga. Dia bisa tahu ada 42% yang punya niat dalam hati mau milih. Berarti dia ini punya lembaga survei yang goib gitu ya. Oh bisa. Tapi bagus, itu niat pun sudah dinilai. Iya. Cenayang Dia bisa ngukur. Niat aja udah bagian dari itu. Seru juga di Jakarta. Ya. Karena tahun ini, pilkada kali ini, angka golput paling tinggi dalam sejarah. Partisipasi publik di Jakarta itu hanya 53%. 50. Artinya hampir 50-50 kan? Iya, hampir 47% menyatakan golput. Itu mengerikan. Mengerikan. Sebelumnya kan bagus. Antusiasmenya sekalipun sebenarnya itu pilkada yang agak membahayakan lah ya, karena kan antara Ahok dan Anies waktu itu kan situasinya sangat genting. Jadi mungkin itu bisa mendorong orang juga untuk datang ke TPS barangkali ya. Betul ya, bisa dulu. Surabaya juga partisipasi publiknya 55, cuma 55. Artinya 45% orang kemudian memilih golput. Di kota-kota besar kayaknya memang seperti itu. Sudah mulai ya, mendekati di angka-angka 50%. Iya. Artinya pemilih kita, pemilih Indonesia itu rata-rata sudah mulai, terutama di perkotaan ya kali ya, sudah mulai cerdas. Sudah Terutama bisa pemilih muda dan kelas menengah. Itu mereka memang ikut pemilu, betul-betul punya bahan. Nggak sekedar, si ini kampanyenya meriah, ada yang penyanyi dangdut, pilih. Enggak. Atau siapa yang ngasih duit, kemudian akan dipilih. Enggak. Mereka memilih dengan rekam jejak. Terus pada saat kampanye, pada saat debat, apa yang dijanjikan semua dicatat. Bahkan nanti saya akan pilih yang ini. Begitu itu tidak terjadi, kemudian mereka menjadi golput. Mungkin ini karena juga tingkat kekecewaan yang tinggi. Jadi masyarakat tuh pinginnya tuh tokoh A untuk dicalonkan. Ternyata parpol-parpol itu tidak aspiratif, mencalonkan orang-orang yang di luar ekspektasi warga. Kalau begitu caranya, mari kita hukum parpol, gitu barangkali ya. Itu dengan makanya. cara tidak datang ke TPS. Pada saat itu, awal-awal itu kan, awal-awal di Jakarta, kita ngomong Jakarta nih ya, itu kan sempat diduga munculnya settingan calon boneka. Karena sudah ada calon-calon kuat yang sudah dikucilkan dengan aturan dan seterusnya, tapi
tergagalkan gara-gara keputusan MK. Sehingga kemudian yang tadinya harusnya 2 pasang, RK dan Pongrekun muncul kemudian Pramono Pram Rano dan Karno. Rano. Ngomong-ngomong tentang settingan ini, di daerah, beberapa daerah, karena settingan, kemudian ada oligarki membeli semua parpol, akibatnya di sejumlah daerah banyak yang pemilu dengan 1 calon, melawan kota kosong. Tapi ada loh hukuman masyarakat kepada parpol dengan memenangkan 2 pilkada, ada yang menang kota kosong. Betul. Coba. Pangkal Pinang dan Bangka. Sumatera. Top itu di Sumatera ya. Keren. Kalau kayak gitu itu KPU dan Bawaslu sebagai wasit dalam pilkada ini, ini harus hati-hati karena yang mereka hadapi itu sudah semakin cerdas masyarakatnya. Cerdas. Jadi orang golput itu bukan orang yang apolitis, yang nggak ngerti politik. Justru mereka paling paham politik secara teori gitu ya. Teori. Orang yang ngerti politik, tetapi aspirasinya tidak tersalurkan. Gitu. Lebih baik daripada memilih yang nggak pas di hati. Mending kita kemudian tidak usah datang nanti aja. dipertanggungjawabkan juga di akhirat. Tadi artinya sebenarnya kalau kita ngomongin soal kota kosong tadi kan, itu sebenarnya bisa dimainin kan kalau KPU ada mau. Kesadaran bahwa kemudian jangan kita pilih dia. Nah kita pilih bisa aja kan. Kosong. Ngomong-ngomong soal KPU dan Bawaslu sebagai pelaksana dan sebagai wasit dalam pelaksanaan pemilu ini, di Jakarta harus lebih hati-hati lagi, Mas. Tuh. Itu kan 2 putaran ini kan sebenarnya sangat sensitif. Kalau kita lihat hasil hitung cepat, kan ada lembaga survei yang bilang 49, sekian, nggak sampai 50. Tapi kan ada juga yang 51. Betul. Mau ikut mana nih si KPU-nya? Mau mutusin yang mana? Begitu dia bikin 49,99 saja harus 1 putaran. Harus 2 putaran. Harus 2 putaran. Ya kan? Jadi harus hati-hati banget 50% saja kan 50% nggak pas. bisa. Harus 1 kan? Harus, ya bisa. Makanya wasitnya itu harus objektif. Jangan kayak wasit Oman yang mimpin Bahrain. Tambahan waktunya kepanjangan. Iya benar. Itu. Ini juga harus hati-hati. Siapa tahu wasit Oman nih bukan wasit KPU. Iya, ada telepon, panjangin wasit supaya gol dulu baru berhenti. Bisa aja bisa dong. aja. KPU juga kan bisa ditelepon. Kan afiliasinya kan jelas KPU kemana. Janganlah. Kan kita kan mengusulkan afiliasinya supaya itu ya adil. ke negara dan kepentingan rakyat. Maunya begitu. Apa ini? Memang sebenarnya kalau dari hitungan Pram tadi kan saya udah bilang kan Pram ada lagi lembaga yang menyatakan jaga suara. Jaga suara. Mereka juga melakukan pemantauan kan. Tapi saya senang tadi kata-katanya. Apa kata-katanya? Afiliasi KPU itu adalah kepentingan siapa, Mas? Negara dan rakyat. Luar biasa. Kayak Prabowo kan? Iya. Kesejahteraan. Prabowo sekali. Rakyat itu harus berlaku sebagai jaga suara. Sedangkan KPU dan Bawaslu tidak boleh sebagai jagal suara. Jaga suara. Ini top nih.